Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Anissa dengan NIM 230404502018. Pada kesempatan kali ini, saya akan menuntaskan nilai ujian akhir semester saya dengan mata kuliah Sosiologi Pendidikan oleh Bapak Aswar, SPD, MPD. Baik, langsung saja. Pada soalan pertama, mengidentifikasi hal-hal yang berkenaan dengan fenomena sosiologi dalam peristiwa-peristiwa yang terjadi di kampus, di mana mencangkup tentang konsep sosialisasi dan penyesuaian diri, peranata dan stratifikasi sosial, mobilitas sosial, dan perubahan sosial. Nah, dari semua itu dihubungkan dengan konteks pendidikan atau hubungan timbal balik antara konsep tersebut dengan pendidikan. Yang kedua, mengidentifikasi hal-hal yang berkenan dengan fenomena antropologi dengan peristiwa-peristiwa yang terjadi di kampus, di mana mencangkup tentang konsep kebudayaan, transmisi budaya, budaya-budaya belajar, dan pendidikan multikultural. Nah, semuanya itu dihubungkan juga dengan konteks pendidikan atau hubungan timbal balik antara konsep tersebut dengan pendidikan. Lalu, dianalisis kritis terhadap fenomena-fenomena tersebut atau narasikan gap antara konsep pendidikan ideal. Dari situ boleh bersumber dari fisiologi atau tokoh pendidikan Indonesia dengan peristiwa-peristiwa sosiotropologi pendidikan yang ditemui di sekolah ataupun di kampus. Yang pertama, fenomena sosiologi. Yang pertama ada sosialisasi dan penyesuaian diri. Di kampus, mahasiswa mengalami proses sosialisasi yang intensif. Mereka belajar untuk berinteraksi dengan berbagai kelompok sosial, mengikuti norma-norma yang ada, dan menyesuaikan diri dengan lingkungan yang baru. Proses ini penting untuk membentuk identitas sosial dan mempersiapkan mereka untuk peran mereka nantinya. Pada sosialisasi dan penyesuaian diri ini, terdapat 4 poin. Yang pertama ada sosialisasi di kampus terjadi melalui berbagai interaksi sosial antara mahasiswa, dosen, dan staf. Yang kedua ada mahasiswa belajar untuk beradaptasi dengan norma-norma nilai akademik dan tuntunan lingkungan belajar yang baru. Yang ketiga, mereka juga mengalami proses akademik atau identifikasi dengan kelompok-kelompok studi sosial di kampus, seperti organisasi mahasiswa, klub, atau geng belajar. Yang keempat, ada sosialisasi di kampus, mempersiapkan mahasiswa untuk peran mereka dalam masyarakat dan dunia kerja setelah lulus. Yang kedua, peranata dan stratifikasi sosial. Struktur sosial kampus mencerminkan stratifikasi sosial yang ada dalam masyarakat. Misalnya ada perbedaan status dan kekuasaan antara dosen, staf administrasi, dan mahasiswa. Peranata seperti hierarki akademik dan organisasi juga mempengaruhi interaksi sosial dan distribusi sumber daya di kampus. Ada 4 poin pada peranata dan stratifikasi sosial. Yang pertama, kampus memiliki struktur sosial yang mencerminkan stratifikasi sosial dalam masyarakat. Yang kedua, misalnya terdapat hierarki yang jelas antara dosen, staf, dan mahasiswa. Yang ketiga, ada status sosial dan kekuasaan berperan dalam distribusi sumber daya seperti akses fasilitas, akademik, peluang penelitian, dan kesempatan kerja. Dan yang keempat, peranata seperti organisasi akademik, klub, atau geng belajar juga mempengaruhi interaksi sosial dan kegiatan mahasiswa di kampus. Selanjutnya yang ketiga ada mobilitas sosial. Kampus juga memiliki tempat di mana mobilitas sosial dapat terjadi. Mahasiswa dari latar belakang ekonomi yang berbeda dapat mengakses pendidikan yang tinggi dan dengan demikian meningkatkan status sosial mereka. Namun, faktor-faktor seperti akses ke sumber daya dan dukungan finansial masih dapat membatasi mobilitas tersebut. Terdapat 4 poin juga pada mobilitas sosial ini. Yang pertama, ada kampus adalah tempat di mana
mobilitas sosial dapat terjadi. Terus yang kedua, mahasiswa dari latar belakang ekonomi, etnis, dan atau sosial yang berbeda dapat mengakses pendidikan tinggi dan meningkatkan status sosial mereka. Dan yang terakhir, namun faktor-faktor seperti akses ke sumber daya, dukungan finansial, dan latar belakang pendidikan tetap mempengaruhi tingkat mobilitas sosial mereka. Dan yang terakhir ada perubahan sosial. Pada perubahan sosial ini terjadi di kampus melalui berbagai cara, termasuk perkembangan teknologi, perubahan kebijakan pendidikan, dan juga dinamika budaya yang berkembang. Misalnya, adopsi teknologi dalam pembelajaran online telah mengubah cara pendidikan dilakukan, sementara perubahan kebijakan pendidikan dapat dipengaruhi akses dan kesetaraan pendidikan. Ada beberapa poin pada perubahan sosial ini. Yang pertama, ada perubahan sosial terjadi di kampus melalui berbagai cara. Yang kedua, misalnya adopsi teknologi dalam pembelajaran online telah mengubah cara pendidikan dilakukan di kampus. Yang ketiga, perubahan kebijakan pendidikan juga mempengaruhi akses dan kesetaraan pendidikan bagi mahasiswa. Dan yang terakhir, dinamika budaya yang berkembang di kampus juga memicu perubahan sosial seperti pergeseran nilai dan norma dalam komunitas akademik. Hubungan antara konsep ini dengan pendidikan adalah bahwa kampus adalah lembaga pendidikan yang tinggi yang menjadi arena utama bagi proses sosialisasi, penyatuan sosialitas, dan mobilitas sosial. Disinilah mahasiswa belajar tidak hanya dalam konteks akademik, tetapi juga dalam interaksi sosial yang melibatkan berbagai peranata dan stratifikasi sosial. Perubahan sosial di kampus juga mencerminkan dinamika dalam perubahan masyarakat yang lebih luas. Sementara kampus sendiri dapat menjadi agen perubahan sosial yang melalui inovasi pendidikan dan pengembangan nilai-nilai yang inklusif. Selanjutnya, mengidentifikasi fenomena antropologi yang terkait dengan peristiwa di kampus dan hubungannya dengan konsep-konsep antropologi. Yang pertama ada kebudayaan. Kampus memiliki kebudayaan yang sendiri yang mencangkup nilai, norma, dan praktik yang berbeda-beda. Misalnya, ada kebudayaan akademik yang menekankan nilai-nilai seperti keunggulan akademik dan penelitian, serta kebudayaan sosial yang melibatkan aktivitas di luar kelas seperti organisasi mahasiswa dan kegiatan sosial. Pada poin ini mencakup beberapa poin. Yang pertama, kampus memiliki kebudayaan sendiri yang mencangkup nilai-nilai seperti keunggulan akademik, norma-norma, tradisi, dan praktik yang unik. Yang kedua, misalnya kebudayaan akademik di kampus mencangkup nilai-nilai seperti keunggulan akademik, integritas, dan kebebasan akademik. Selanjutnya, selain itu ada juga kebudayaan sosial di kampus yang melibatkan aktivitas di luar kelas seperti organisasi mahasiswa, kegiatan sosial, dan kegiatan keagamaan. Nah, yang selanjutnya terakhir, kebudayaan kampus mencerminkan pluralitas dan keberagaman masyarakat dengan pengaruh budaya regional, etnis, dan global yang terwakili. Selanjutnya, transmisi budaya. Pada transmisi budaya di kampus terjadi melalui berbagai cara, termasuk pembelajaran formal di kelas, interaksi sosial antara mahasiswa dan dosen, serta partisipasi dalam kegiatan ekstrakurikuler. Mahasiswa juga membawa budaya mereka sendiri di kampus dan berinteraksi dengan budaya lainnya, menciptakan lingkungan multikultural. Ada beberapa poin yang mencakup pada poin transmisi budaya. Yang pertama ada kampus adalah tempat di mana transmisi budaya terjadi melalui berbagai cara. Yang kedua, pembelajaran formal di kelas adalah salah satu bentuk transmisi budaya di mana pengetahuan, nilai-nilai, dan norma-norma diwariskan kepada siswa oleh dosen. Yang ketiga, selain itu,
Transmisi budaya juga terjadi melalui interaksi sosial antara mahasiswa, baik dalam konteks akademik maupun di luar kelas. Yang terakhir, mahasiswa juga membawa budaya sendiri ke kampus dan berinteraksi dengan budaya lainnya, menciptakan lingkungan yang belajar yang multikultural. Selanjutnya ada budaya-budaya belajar. Nah, pada kampus adalah tempat di mana berbagai budaya belajar bertemu. Ada budaya belajar formal di kelas, budaya belajar informal melalui diskusi antar mahasiswa, dan budaya belajar non-formal yang melalui kegiatan di luar kelas seperti magang atau proyek-proyek penelitian. Nah, pada budaya-budaya belajar ini ada beberapa poin. Yang pertama, ada kampus adalah tempat di mana berbagai budaya belajar bertemu. Yang kedua, ada budaya belajar formal di kelas, di mana mahasiswa mengikuti kurikulum dan pedoman akademik yang ditetapkan oleh lembaga pendidikan. Yang ketiga, namun ada juga belajar informal, di mana mahasiswa belajar melalui diskusi antara sesama, kerjasama dalam proyek-proyek kelompok, dan pengalaman belajar di luar kelas, seperti magang atau kegiatan sukarela. Dan yang terakhir, pendidikan di kampus juga mencakup budaya riset dan inovasi, di mana mahasiswa diajak untuk berpikir keras, mengeksplorasi ide-ide baru, dan menciptakan pengetahuan baru. Dan yang terakhir adalah pendidikan multikultural, di mana kampus menjadi tempat di mana mahasiswa dari berbagai latar belakang budaya bertemu dan berinteraksi. Nah, ini menciptakan kesempatan untuk memahami dan menghargai keberagaman budaya. Namun juga dapat menimbulkan konflik dan ketegangan antara budaya. Ada beberapa poin pada pendidikan multikultural. Yang pertama, kampus sering mencerminkan realitas masyarakat yang multikultural. Yang kedua, mahasiswa dari berbagai latar belakang etnis, agama, dan budaya berkumpul di kampus untuk belajar bersama. Yang ketiga, pendidikan multikultural di kampus mencakup upaya-upaya untuk memahami, menghargai, dan merespon keberagaman budaya yang dalam konteks pembelajaran. Yang terakhir, ini melibatkan integrasi perspektif dan pengalaman yang berbeda dalam kurikulum, kebijakan inklusif, dan promo dialog antar budaya. Hubungan antara konsep-konsep antropologi yang tadi saya sebutkan dengan pendidikan adalah bahwa kampus adalah tempat di mana budaya belajar, transmisi budaya, pendidikan multikultural menjadi nyata. Mahasiswa tidak hanya belajar materi akademik, tetapi juga belajar untuk menghargai dan berinteraksi dengan keberagaman budaya di sekitar mereka. Selain itu, kampus juga merupakan tempat di mana budaya-budaya belajar yang beragam bertemu, menciptakan lingkungan yang memungkinkan mahasiswa untuk mengembangkan potensi mereka secara holistik. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.